Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, ya, terutama nikmat sehat, dan kita bisa mengikuti, ya, dalam pembelajaran online ini dengan penuh semangat dan juga maksimal, ya. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan tambahkanlah pemahaman kepadaku. Amin. Baik, kita mulai untuk pembelajaran IPA pada kesempatan pagi ini, ya. Silahkan buka bukunya di situ di bab 2, ya. Bab 2 silahkan dibuka. Kita akan belajar yang namanya klasifikasi makhluk hidup, ya, dan tak hidup, ya. Di situ tertulis klasifikasi makhluk hidup saja. Ustadz tambahkan di sini dengan klasifikasi makhluk tak hidup juga. Kenapa? Karena itu dua-duanya akan kita bahas, ya. Bab 2 ada di halaman 30-an, ya. Di buku paketnya, di buku paket IPA-nya, ya, ada di halaman 30-an. Buku paket semester 1, ya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah benda, ya. Apa itu benda? Kemudian fungsi benda itu untuk apa, ya? Dan kemudian klasifikasi benda seperti apa, ya. Yang pertama kita akan bahas pengertian dari benda. Mungkin kalian mendengar sudah sering, ya, benda itu apa. Nah, ini adalah benda, ya. Kemudian ini juga benda, ya. Meja adalah benda, ya. Kemudian apakah Ustadz benda? Apakah kalian benda? Apakah burung-burung yang terbang itu benda? Maka kita akan pelajari di pertemuan kali ini, ya. Definisi benda atau pengertian benda itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi benda segala sesuatu yang ada di alam semesta. Alam semesta meliputi bumi, langit, luar angkasa, antariksa, galaksi. Itu adalah alam semesta. Jadi benda itu adalah sesuatu yang ada di alam semesta, ya, yang memiliki wujud atau maujud, ya, dalam bahasa Arabnya maujud, ada, hadir, ya, terlihat, ya. Di alam semesta ini ada jin. Kita mengimani, ya, mengimani itu ada jin. Kemudian ada malaikat, ya. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, mereka itu adalah tidak maujud, tidak terlihat, ya. Berarti mereka bukan dikatakan benda. Karena pengertian dari benda adalah sesuatu yang ada di alam semesta dan memiliki wujud.
spidol. Ini kita bisa lihat, oh ini wujudnya seperti ini spidol tuh, ya, keras, kemudian panjang, ya, warnanya putih, ada tulisannya board marker. Nah, ini wujud, bisa kita lihat, bisa kita raba, ya, wujud, dan ada di bumi, ada di muka bumi ini, dan bumi itu termasuk alam semesta, berarti ini adalah benda. Sekarang Ustadz sedang ngajar, Ustadz bisa kalian lihat. Kalau kalian datang ke Ustadz bisa memegang Ustadz, ya. Dan juga Ustadz ada di bumi, belum meninggal. Berarti Ustadz ini adalah benda, ya. Jadi kalian harus ingat, benda itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dia berwujud, mewujud, ya. Nah, benda itu dalam IPA ada dua, ya, terbagi dua. Benda yang biotik dan benda yang abiotik. Benda yang biotik adalah benda yang hidup, dan benda yang abiotik adalah yang tak hidup, ya. Ini spidol, ini Ustadz, ya. Spidol ini masuk ke abiotik, Ustadz ini masuk ke biotik, ya, karena yang hidup. Nah, lalu perbedaan antara yang hidup dan yang tak hidup itu seperti apa, ya? Perbedaannya, maka akan kita bahas. Sebelum kita bahas itu, kita bahas pembagiannya terlebih dahulu. Kita bahas untuk yang abiotik, ya. Untuk yang abiotik, berdasarkan pembelajaran dalam ilmu fisika itu terbagi menjadi 4. Ada yang bersifat buatan, ada yang bersifat alamiah, dan juga ada yang bersifat kompleks, serta ada yang bersifat sederhana, ya. Kemudian dalam ilmu kimia, benda itu yang abiotik terbagi 3. Ada campuran, kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin di bab 1 campuran itu, ya. Kita bahas campuran homogen, ya, yaitu larutan. Kita membahas larutan, konsentrasi larutan. Kita tidak bahas yang koloid dan juga yang suspensi. Tetapi yang larutan itu termasuk campuran. Jadi campuran itu terbagi lagi, ya. Akan tetapi pembagian ini kalian tidak perlu terlalu mendalam di kelas 1 ini, akan dibahas lagi nanti di kelas berikutnya. Kemudian ada unsur, ya, dan yang terakhir adalah molekul, ya. Kemudian pada biotik, pada makhluk hidup itu masuk ke dalam ilmu biologi, ya, dan di situ masuk ke dalam makhluk hidup. Nah, makhluk hidup pencabangannya ada banyak, ya, dan itu yang akan kita bahas. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ini semua, ya. Untuk yang makhluk hidup kita akan bahas pembagiannya. Untuk yang abiotik ini kita akan bahas pengertian dan juga contoh-contohnya saja. Yang kita bahas pertama itu abiotik dalam ilmu fisika, ya, itu ada benda yang bersifat alamiah. Benda yang bersifat alamiah di sini adalah yang tersedia di alam, ya, yang tersedia di alam. Jadi pengertian dari benda yang bersifat alamiah adalah benda yang tersedia atau disediakan atau berada, terdapat di alam, ya. Contohnya adalah yang sudah disediakan oleh alam. Di situ ada tanah, ya, kemudian ada air, matahari, udara, angin, ya. Nah, itu semua adalah benda, ya, benda yang berada di alam dan disebut dengan benda alamiah. Kenapa? Karena sudah tersedia, sudah ada, ya, sudah Allah ciptakan, ya. Kemudian benda yang bersifat buatan adalah
benda yang diciptakan oleh manusia ya. Sebenarnya bukan diciptakan ya. Di sini pengertiannya diciptakan. Akan tetapi kita sebagai umat Islam memahami bahwa yang Maha Pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita persepsikan menciptakan itu artinya adalah berkreasi atau membuat ya, membuat sebuah karya. Bukan menciptakan kun fayakun, tidak ya, tapi berkarya di sini. Nah, benda buatan ini contohnya ada banyak ya, yang sering kita lihat sehari-hari ya, benda buatan itu. Yang pertama ada, Ustadz kasih contoh, ada zat raksa ya. Kalian raksa itu adalah buatan manusia, kemudian air cuka, alkohol, kemudian gelas, roket, pesawat, TV, AC ya, kamera. Itu adalah yang merakit, yang membuat adalah manusia ya. Jadi disebut benda buatan. Benda buatan meliputi zat padat dan juga zat cair ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang selanjutnya adalah benda yang kompleks ya. Benda yang bersifat kompleks. Pengertiannya adalah benda yang terdiri dari banyak material ya, banyak material penyusunnya ya. Contohnya roket. Kalian jika melihat roket, pasti dalam bentuknya saja sudah kalian bisa lihat besar, kemudian banyak macamnya ya, apalagi di dalamnya ya, ada di situ untuk bahan bakarnya, kemudian juga pretel-pretel kayak tombol-tombolnya ya. Di situ dibuat dari bahannya banyak, dan bahannya pun campuran-campuran semua ya, tidak hanya menggunakan besi ya. Kemudian juga pesawat terbang ya. Sama, itu juga adalah termasuk benda yang kompleks karena material pembuatnya lebih dari satu, dua atau tiga atau empat, banyak ya. Kemudian mobil kalian bisa lihat sendiri, ketika kalian melihat mobil, di situ ada bahannya karet untuk bannya, kemudian besi atau karbon untuk peleknya ya. Kemudian zat cairnya ada bensin di situ ya, memerlukan bensin, sudah 3 tuh. Kemudian cat untuk body kitnya 4 sudah tuh. Kemudian listrik, kabel ya, untuk kelistrikannya 5 sudah. Kemudian kaca ya, untuk spionnya, untuk jendelanya sudah 6 materialnya. Berarti benda yang kompleks itu adalah benda yang memiliki material yang banyak ya. Banyak di sini dikategorikan banyak itu adalah lebih dari 2 atau 3. Itu dikatakan banyak. Banyak lagi contoh-contoh yang kompleks ya, kalian bisa mencari sendiri. Di sini Ustadz hanya memberikan beberapa contoh saja ya. Kemudian yang keempat adalah benda yang bersifat sederhana. Nah, kebalikan dari kompleks, benda yang bersifat sederhana ini dia penyusun materinya hanya terdiri dari sedikit materi atau bahan ya, biasanya terdiri dari 2 sampai 3 material. Di sini Ustadz ambil contoh adalah bakul. Bakul apa coba penyusun materinya? Bambu ya. Bambu. Paling kalau untuk mengikatnya kita kasih tali. Ya. Kemudian panci. Panci itu terbuat dari, ada yang aluminium ya. Terbuat dari aluminium. 1 bahannya. Kemudian untuk kuping pancinya, untuk memegangnya ada karet. 2 sudah ya. Dan terkadang ada yang diwarnai pancinya itu. Nah, maka di situ baru 3. Nah, panci yang seperti itu maka disebut benda yang sederhana. Tetapi ada panci yang kompleks juga ya. Ada yang harganya jutaan rupiah, dia tersusun dari bahan material
ada batu granit, batu magnet, kemudian baru karbon, baru ditambah lagi besi, kemudian aluminium, ditambah lagi batu granit, ditambah lagi karbon lagi, ya. Baru di situ dipres, kemudian diberikan warna, diberikan elemen lain kayak kayu untuk gagangnya, ya. Itu lebih dari 3 bahannya. Berarti itu panci yang kompleks, ya. Kemudian banyak di sini untuk benda yang bersifat sederhana. Contohnya kalian bisa definisikan atau bisa memberikan contoh sendiri ya nanti ketika sudah Ustadz ajarkan di sini. Nah, setelah kita belajar benda-benda abiotik dari sifat-sifatnya, dari ilmu fisikanya, sekarang kita akan membahas benda-benda abiotik dari ilmu kimia, ya. Dari ilmu kimianya. Nah, yang pertama kita bahas adalah unsur, ya. Yang kita bahas adalah unsur. Apa itu unsur, ya? Unsur adalah suatu zat yang zat tersebut tidak dapat diuraikan, ya, tidak dapat diuraikan menjadi yang lebih kecil lagi. Jadi sudah matek lah, sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi. Ya, sudah ketika dicairkan dia tetap menjadi keras lagi, kemudian ketika didinginkan dia tetap membeku, tapi bentuknya unsurnya masih tetap sama, ya, tidak berubah. Contohnya apa? Di sini contohnya adalah kita ambil emas. Emas itu ketika sudah dapat emas, ya, biasanya emas itu diambil dari bebatuan. Ada namanya batu, biasanya kalau di Jawa itu ada namanya di Gunung Cikotok, Lebak Banten, di situ ada pendulang emas, ya, bisa pendulang emas. Kemudian juga ada di Kalimantan, ada juga, ya. Jadi diambil dari batu. Sudah jadi emas. Emas itu ketika kita cairkan, kita leburkan, kita panaskan, kemudian melebur, dia akan mencair, mencair. Tetapi bentuknya tetap emas, tidak berubah menjadi zat yang lain, ya. Kemudian juga perak, besi, tembaga, ya, dan lain-lain. AC nyala ya? Tolong buka Mas. Hah? Nggih. Dingin banget. Afwan, ada beberapa kendala, ya. Kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah molekul, ya. Tadi ada unsur, ada molekul, ya. Apa itu molekul? Molekul adalah kumpulan 2 atom atau lebih yang ada di dalam suatu zat, ya. Jadi kalau unsur itu hanya satu dan tidak bisa dipecah-pecah lagi. Kalau molekul itu terdapat 2 atau lebih atom, ya, atau penyusunnya, ya. Jadi molekul ini bisa untuk dipecah, masih bisa dipecah. Contohnya adalah hidrogen, karbon dioksida, gula, garam, dan lain-lain, ya. Contoh misalnya di sini karbon dioksida, ya, CO2. Kalau bahasa kimianya adalah CO2, ya. C-nya adalah karbon, O2-nya adalah oksigen. Ketika dia berkabung, maka dia membentuk karbon dioksida, ya. Maka di sini karbon dioksida itu masuk ke dalam molekul. Kenapa? Karena terdapat 2 unsur di situ penyusunnya. Ketika unsur adalah hanya satu, ya, hanya satu zat penyusunnya. Kalau misalkan molekul ada 2 tadi karbon, ada karbon dioksida, ada karbonnya, ada oksigennya, ya, digabung menjadi karbon dioksida, ya, CO2.
Masih banyak lagi contohnya bisa dicari. Nah, kemudian di sini ada campuran. Campuran adalah gabungan dari molekul unsur dan molekul senyawa. Ada juga campuran yang gabungan dari molekul unsur dengan molekul unsur. Ada juga campuran yang terdiri dari gabungan molekul senyawa dan molekul senyawa, ya. Contoh campuran di sini kita sudah bahas kemarin, yaitu contohnya adalah air dan susu, ya, air dan gula, air dan garam, air dan minyak, itu campuran. Dan campuran itu terbagi menjadi 3, ada yang larutan, ada yang koloid, ada yang suspensi, ya. Kemudian yang koloid itu antara dia homogen dan juga heterogen. Kalau yang larutan itu homogen. Kalau yang suspensi dia heterogen atau berbeda, ya. Nah, sudah untuk yang abiotik. Nah, sekarang kegunaan benda itu apa sih? Nah, benda itu kan banyak fungsinya, gunanya. Lalu kegunaannya itu apa? Dan kita bahas di sini. Benda memiliki banyak kegunaan dan fungsi sesuai dengan peruntukannya. Satu benda bisa berfungsi lebih dari 1 atau 2 fungsi yang bermanfaat untuk manusia. Contohnya seperti palu, ya. Kita ambil palu, misalkan ini palu, ya. Sebuah palu. Palu ini adalah satu contoh benda yang bersifat sederhana. Ada benda yang sederhana tetapi bisa berfungsi untuk banyak hal, ya. Contohnya palu ini, ya. Palu jika kita manfaatkan bisa untuk membangun rumah, ya. Kita malu dindingnya, kemudian kita bikin atapnya, kita menggunakan paku, kemudian kita palu, ya. Palu juga bisa untuk menghancurkan rumah, ya. Dan juga palu bisa digunakan untuk membela diri, ya. Ketika kita pergi ke hutan, kemudian kita ada terhalang oleh pohon, maka kita bisa palu pohon itu sehingga pohon itu patah sehingga kita bisa lewat. Atau ketika kita diserang oleh begal lagi viral, ya, pada hari ini masih viral. Ada begal datang tiba-tiba menyerang kita palu kepalanya kan untuk membela diri, bisa kan. Kemudian kita juga bisa menggunakan palu ini untuk mempertahankan diri tadi sudah, untuk ancaman tadi, ya, yang begal. Jadi palu ini bisa multifungsi tergantung dengan peruntukannya yang kita gunakan, gitu. Kemudian serabut kelapa. Nah, serabut kelapa itu adalah contoh dari benda yang alamiah. Kenapa, Ustaz, kok jadi benda alamiah? Karena ketika serabut kelapa itu jatuh dari pohonnya atau kelapa itu jatuh dari pohonnya, maka itu menjadi barang alamiah, ya. Kemudian diambil kelapanya oleh orang, kemudian diambil intisarinya saja, airnya kah atau batok kelapanya, maka serabut kelapanya itu menjadi limbah. Dan limbah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan apabila kita jeli dalam melihat peluang. Contoh di sini, sabut kelapa itu bisa kita manfaatkan untuk membuat pupuk kompos, ya, kemudian untuk membuat kerajinan tangan, ya, atau untuk bahan bakar dapur, ya. Di zaman dulu di kampung-kampung tidak ada kompor gas, kompor minyak. Zaman dulu memasak nasi itu menggunakan kayu, serabut kelapa, ya, untuk membuat api, gitu. Maka yang ingin Ustadz tekankan di sini, kita harus jeli dalam melihat benda-benda itu bisa dimanfaatkan untuk apa.
karena itu bisa bermanfaat untuk kita ya. Kemudian abiotik sudah kita bahas ya. Sekarang kita bahas yang biotik, yaitu makhluk hidup ya. Kalian dari pembahasan yang pertama, Ustadz harapkan sudah bisa mengklasifikasi di rumah ya, mana yang masuk ke dalam benda fisika, mana yang termasuk benda kimia. Benda fisika ada 4 sifatnya, mana yang alamiah, mana yang kompleks, mana yang buatan, mana yang sederhana ya. Untuk yang benda-benda kimia, mana yang campuran, mana yang unsur, mana yang molekul ya. Kalian Ustadz harapkan sudah bisa mengklasifikasi atau memisah-misahkan ya. Contoh misalkan di rumah ketika ada ibu dari pasar, "Bu, sini biar saya yang bawa." Kamu bawa pasar ya, belanjaan ibu, kemudian ditaruh di dapur. "Bu, ini namanya Bu benda, Bu. Ini benda yang alamiah, Bu. Bawang ya. Kemudian cabai, ini alamiah, Bu. Bu, ini namanya adalah benda yang sederhana, Bu." Ibu beli apa coba? Ibunya beli piring plastik. Nah, ini piring plastik, Bu, ini benda sederhana, Bu, buatan manusia, Bu. Nah, kalian Ustadz harapkan sudah bisa seperti itu ya. Dan kalian harus contohkan di rumah ya. Mulai hari ini sampai seterusnya, di rumah kalian sudah harus mencontohkan mana barang yang bersifat sederhana, alamiah, kompleks fisikanya, dan mana yang unsur, campuran, dan molekul ya. Nah, sekarang kita bahas untuk makhluk hidup ya, yaitu yang biotik. Nah, pengertian dari makhluk hidup itu apa ya? Makhluk hidup adalah bagian dari biotik atau benda hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri ya. Jadi pengertian makhluk hidup adalah yang memiliki ciri-ciri di bawah ini. Kita lihat ciri-cirinya apa. Yang pertama, bernafas. Jadi kalau kalian melihat spidol, dia memerlukan nafas ya, maka spidol ini adalah makhluk hidup. Sejauh ini Ustadz lihat tidak bernapas dia ya. Ditaruh di mana aja tetap seperti ini bentuknya, tidak berubah ya. Jadi yang pertama cirinya adalah bernafas. Kemudian yang kedua adalah memerlukan makan dan minum. Nah, jika kalian melihat handphone, dia memerlukan makan, maka dia makhluk hidup. Nah, ya. Handphone perlu makan nggak? Perlu. Harus diisi pulsa makanannya. Ya. Jadi apakah handphone ini makhluk hidup? Dia perlu makan. Makanannya adalah pulsa. Nah, kita lihat ya apakah handphone ini makhluk hidup atau bukan. Dia perlu makan dan makan ya. Kemudian dia bernafas nggak? Handphone ini bernafas nggak? Oh tidak. Dia perlu makan tapi dia tidak bernafas. Berarti bukan makhluk hidup. Karena yang namanya makhluk hidup yang pertama harus bernafas. Yang kedua harus makan dan minum. Ini handphone makan dia, perlu pulsa ya. Ustadz ini isi pulsa 100.000 nih setiap minggunya nih ya. Bercanda. Jadi yang pertama adalah bernafas, yang kedua perlu makan dan minum. Yang ketiga adalah bergerak. Jadi kalau kalian melihat sesuatu yang dia bernafas, memerlukan makan dan minum, bergerak, maka itu makhluk hidup. Ya, maka itu makhluk hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, 4 sudah ya. Kemudian yang kelima, bereproduksi. Jika handphone ini handphone misalkan Apple dengan Samsung didekatkan, tiba-tiba sebulan kemudian ada
handphone Xiaomi di depannya ya. Berarti ini berreproduksi nih, berkembang biak. Berarti makhluk hidup seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jika apabila kalian menemukan sesuatu, kemudian kalian amati, yang kalian temukan itu terdapat 7 tanda ini, maka yang kalian temukan itu adalah makhluk hidup. Dan sesama makhluk hidup kita tidak boleh saling membunuh, ya. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah bernafas. Kalian tahu semua ya bahwa manusia itu bernafas dengan menggunakan apa? Paru-paru, bukan hidung. Hidung itu alatnya. Nah, di sini ada 2 ya makhluk hidup yang dengan ciri bernafas itu ada 2. Ada manusia dan hewan, ada tanaman atau tumbuhan ya. Proses pernafasannya berbeda-beda. Ada banyak ya. Untuk manusia dan hewan di sini untuk proses pernafasannya, untuk alat nafasnya ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan membran sel, ada yang menggunakan trakea, ada yang menggunakan pundi-pundi udara, ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan kulit ya. Dan ada yang menggunakan trakea dan kulit ya, ada yang menggunakan pundi-pundi hawa dan trakea, ada yang menggunakan insang dan kulit ya. Jadi ada satu hewan atau satu hewan dia menggunakan 2 alat nafas ya. Nah, untuk challenge yang pertama, tuliskan ya binatang yang bernapas dengan kulit. Nah, apa binatang yang bernapas dengan kulit? 5 orang yang bernapas dengan kulit. Oke, ada Safik ya. Oh, banyak. Saya ambil 5 aja ya, 5 teratas. Safik, Abel Musa, benar ya. Rozan, Syamsyal Fajar, dan terakhir Zaki. Cacing ya. Zaki bukan cacing. Dah 5 ya, benar ya. Jadi yang bernapas dengan kulit ada di situ cacing, kemudian juga katak ya. Itu sudah benar ya. Sekarang Ustadz mau challenge yang kedua adalah ini sudah dari sebutkan katak bernapas dengan 2 cara ya. Ustadz kasih tahu, katak bernapas dengan 2 cara. Cara apa aja? Tadi 1 sudah disebutkan kulit. Nah, yang kedua apa? Silakan. Sudah? Ya, sudah. Nah, sekarang jadi katak itu dia bernapas dengan dua cara ya. Ada dua cara, dia kadang menggunakan kulit. Sebenarnya ya bukan katak tuh ada jenisnya ya. Jadi reptil berupa katak tuh ada jenisnya. Ada jenisnya yang dia hanya ini dengan
satu saja paru-paru ya, tidak menggunakan kulit, tapi ada juga yang menggunakan kulit dan paru-paru ya. Kalian mungkin di sawah, yang pernah ke sawah yang ini mungkin kalian pernah melihat ada perbedaan antara katak dengan kodok ya. Mungkin orang tua dulu mengatakan ini bukan katak, ini kodok ya. Ada di situ ya. Jadi yang bernafas dengan kulit itu biasanya teksturnya itu licin, mengkilap kulitnya ya, terlihat lembab ya, maka itu. Tapi ada juga katak yang dia kasar kulitnya ya, seperti kayak batu-batu. Nah itu bukan itu ya. Oke, sudah paham semua ya, ibarat semua jawaban rata-rata benar. Kemudian sekarang kita bahas yang tumbuhan. Tumbuhan bernapas dengan apa sih? Nah, ada yang bernapas dengan stomata, kemudian ada yang bernapas dengan lentisel, rambut akar dan akar gantung. Pada dasarnya tanaman-tanaman yang memiliki daun, baik itu daun tunggal atau daun yang berwarna merah, kuning, hijau, mereka bernapas dengan stomata. Jika kalian berada di pesantren ya, kita bisa langsung praktek untuk melihat langsung bentuk stomata secara asli ya, dengan menggunakan mikroskop. Akan tetapi sekarang pembelajarannya online, tidak bisa Ustadz kontrol. Jadi silahkan kalian di rumah cari di Google bentuk stomata seperti apa ya. Yang benar bentuk stomata itu dia mirip elips ya, seperti elips gitu ya. Jadi ada ya kayak ada mata bentuknya ya. Nah, seperti itu kalian bisa lihat. Nah, tanaman-tanaman ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas, ada di makhluk hidup manusia dan hewan, dan juga ada yang di tumbuhan. Dan makhluk hidup ini termasuk benda ya, karena dia berada di alam semesta dan memiliki wujud. Nah, apabila tadi kita bahas katak itu sudah karena masih ada, masih hidup, dia menjadi termasuk benda ya, benda biotik, benda yang hidup. Tetapi apabila dia mati ya, katak itu mati ya, maka dia akan diurai oleh cacing-cacing atau ulat-ulat pengurai, sehingga katak itu sudah tidak ada lagi jasadnya, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, sudah menjadi ruh lah. Nah, maka katak itu dikatakan bukan benda lagi sudah, karena tidak ada jasadnya yang kita lihat dan yang kita raba atau kita pegang ya. Kita lanjut, yang selanjutnya adalah memerlukan makan dan minum. Pasti ya, semua makhluk hidup atau benda biotik itu memerlukan makan dan minum. Contohnya kita perlu makan dan minum ya. Kemudian untuk manusia itu makan menggunakan melalui mulut ya, menggunakan tangan, melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, baru ke lambung. Begitupun hewan-hewan ya, hewan yang menyusui atau mamalia seperti sapi, kemudian kambing, kemudian kera ya, mereka sama mirip dengan kita, melalui mulut, kemudian kerongkongan, baru ke lambung ya, sistemnya seperti itu. Kemudian ada juga binatang-binatang yang tidak menyusui ya, contoh kayak ikan ya, dia sama juga menggunakan mulut, melalui kerongkongan, kemudian ke perutnya ya. Kemudian untuk hewan seperti itu ya. Kemudian untuk tanaman, nah untuk tanaman makannya itu gimana? Makan dan minumnya gimana? Untuk tanaman makan dan minumnya dengan menggunakan proses fotosintesis. Nah, ini diingat, ini kalian catat. Untuk tanaman ya,
proses makannya menggunakan proses fotosintesis. Ya. Apa itu proses fotosintesis? Yaitu proses penguraian zat hijau daun menjadi nutrisi untuk tanaman itu sendiri, ya. Dan proses fotosintesis memerlukan 3 unsur atau 3 elemen. Yang pertama cahaya matahari, yang kedua adalah hijau daun atau sering kita sebut klorofil, dan yang terakhir ada CO2, karbon dioksida. Mereka harus memerlukan 3 itu untuk mendapatkan atau untuk memproses fotosintesis, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bergerak, ya. Hewan, manusia dan tumbuhan bergerak. Kalau hewan dengan manusia kita bisa lihat secara langsung, ya, bergerak dia. Contohnya apa? Nah, ini Ustadz bergerak nih, ya. Kalian juga bergerak, mengedipkan mata itu kalian bergerak, ya. Hewan pun ada yang bergerak dengan cara berlari ketika dikejar oleh mangsa, berlari mengejar mangsa, minum, bergerak untuk minum. Contohnya unta ketika dia minum lehernya kan panjang, ketika dia minum lehernya digerakkan ke bawah, ya. Itu bergerak. Kita bisa langsung lihat dengan mata kita. Ibaratnya jelas, ya. Nah, tanaman. Apakah tanaman bergerak? Bergerak, Ustadz. Buktinya ketika ketiup angin dia gerak-gerak, Ustadz. Salah, bukan itu, ya. Bergerak itu bukan karena efek dari luar, tapi memang dari diri dia sendiri. Lalu tanaman atau tumbuhan bergeraknya gimana, Ustadz? Nah, kalian pernah mungkin melihat, ya, bunga ketika di pagi hari dia ada yang mekar. Nah, bunga mekar di pagi hari membuktikan bahwa itu bergerak dia. Bunganya bergerak, ya. Kelopak bunganya bergerak. Nah, itu berarti dia termasuk makhluk hidup, bergerak dia. Atau kalian mungkin bisa praktekkan di rumah, ya. Ketika kalian menanam sebuah kacang hijau atau toge, nantinya ketika tumbuh dia toge, kalian bentuk sebuah kotak, ya. Kotak ditutup semuanya, di dalamnya isi tanah yang berisi dengan air, tanah yang lembab. Kemudian kamu taruh 1 biji kacang hijau, kemudian semuanya kotak itu ditutup hitam dengan kertas hitam. Kalian kasih lubang di pojok kanan, kasih lubang untuk masuk cahaya di situ. Maka ketika kalian sudah diamkan selama 1 pekan atau 1 minggu, maka akan tumbuh ininya, pohon togenya itu, dan tumbuhnya pasti akan mengarah ke lubang cahaya yang ada di kanan situ, akan mengarah. Itu artinya tanaman itu bergerak. 2 contoh sudah, catat tuh contoh, keluar nanti di ulangan. Yang ketiga contohnya adalah ketika akar yang menuju ke bawah untuk mencari air, ya. Akar yang menuju ke bawah untuk mencari air. Itu adalah contoh yang tumbuhan atau tanaman bergerak, ya. Bukan karena ditiup angin, bukan, ya. Salah itu. Oke, bergerak sudah, kemudian di sini tumbuh dan berkembang. Kalau pada manusia dan hewan, tumbuh dan berkembangnya adalah ketika kita baru lahir, kita masih bayi, masih kecil, ya. Tumbuhnya apa? Tumbuh menjadi besar, menjadi tinggi. Berkembangnya apa? Dari mulai cuman bisa oa-oa, akhirnya bisa membaca Al-Quran, berkembang dia.
Hewan pun sama, tadinya kecil ya. Kemudian jalannya lambat. Kemudian membesar, tumbuh. Lalu berkembang. Apa berkembangnya? Dari jalannya lambat dari jalannya lambat cepat dia. Langsung cepat jalannya. Itu membuktikan bahwa hewan itu tumbuh dan berkembang. Lalu tanaman itu gimana tumbuh dan berkembangnya? Kita ambil pohon toge lagi ya. Kita ambil pohon toge lagi. Dia tumbuh. Tumbuhnya apa? Dari biji, kemudian muncul kecambah. Tumbuh dia. Berkembangnya apa? Contoh pohon. Dari yang kecil, yang cuman seibu jari, tiba-tiba menjadi pohon yang besar. Ya kan? Nah, itu membuktikan bahwa pohon itu tumbuh dan berkembang. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah reproduksi. Reproduksi itu adalah berkembang biak. Kalau manusia dan hewan, ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, kemudian ada yang bertelur, kemudian ada yang beranak ya. Melahirkan dan beranak beda ya. Kemudian ada yang membelah diri ya. Challenge yang ketiga. Sebutkan 2 hewan yang reproduksinya dengan cara membelah diri. Silakan. 2 hewan yang reproduksi dengan cara membelah diri. Waktu kita 5 menit lagi ya. Siapa? 2 ya, 2. Cacing itu bertelur ya, bukan membelah diri. Bakteri masuk ke dalam jenis amuba juga. Semua kingdom Ustadz lupa. Kingdom itu ada kingdom Plantae, ada kingdom Ustadz lupa. Intinya semua kingdom yang berukuran kecil ya. Semua kingdom berukuran kecil dia membelah diri ya. Dia membelah diri. Jadi kalau ada yang menyebutkan plankton, amuba, kemudian anemon, bukan anemon ya, bakteri dan sebagainya, itu termasuk satu kingdom. Ustadz mau terdiri dari 2 kingdom, 2 contoh 2 kingdom ya. Contoh misalkan amuba dengan apa, amuba dengan apa ya, silahkan. Nah, mikroba dengan plankton itu satu kingdom ya. Satu kingdom. Ustadz minta 2 kingdom. Kalian belum belajar kingdom, Ustadz jelaskan di sini. Kingdom itu adalah kelas ya atau kelompok. Bintang laut ya, bintang laut membelah diri. Satu lagi cari. Cacing bertelur ya nak, semua cacing bertelur. Anemon itu sejenis ini ya, bukannya sejenis rumput laut ya, maksudnya tumbuhan laut.
Di sini Ustadz bilang hewan. Hewan apa yang berkembang biak dengan membelah diri? Diambil dari 2 kingdom Ustadz maunya. Oke. Tidak ada yang tepat ya. Saya tutup challenge-nya. Pada challenge ini Ustadz tidak memberikan nilai kepada siapapun. Jadi jawabannya adalah bintang laut dan plankton boleh, bintang laut dengan amuba boleh, ya, seperti itu. Tidak ada yang jawab ya. Baik, kita lanjut. Menyesuaikan diri terhadap rangsangan. Yang terakhir, menyesuaikan diri terhadap rangsangan. Untuk peka terhadap rangsangan yang kita bahas. Reproduksi untuk yang tumbuhan belum kita bahas. Untuk pada hewan dan manusia, reproduksi ada menggunakan melahirkan atau beranak, kemudian ada yang menggunakan bertelur, kemudian ada yang membelah diri ya. Kemudian pada tumbuhan itu banyak lagi. Ada yang dari biji, ada yang dari tunas, ada yang dari batang, ada yang dari daun, ada yang dari akar, ada yang dari umbi ya, banyak. Contoh-contohnya dari tunas kayak pisang, dari tunas ya, dari batang kayak singkong ya. Dari biji banyak, ada buah mangga, ada salak ya, dan lain-lain. Terus kemudian di sini kita bahas peka terhadap rangsangan. Pada manusia dan hewan, ketika peka terhadap rangsangan bisa secara kasat mata kita lihat. Contoh, Ustadz peka terhadap rangsangan. Ketika ada AC yang sangat dingin, kemudian menghembus ke Ustadz, maka Ustadz akan batuk. Nah, jadi peka terhadap rangsangan karena banyak debu yang masuk ke hirup. Jadi Ustadz batuk gitu. Nah, itu peka terhadap rangsangan, membuktikan bahwa manusia peka terhadap rangsangan. Hewan pekanya apa? Ketika dia merasa bahwa saya mau dimangsa, si rusa akan dimangsa oleh singa, maka dia lari karena dia peka. Wah, singa itu lapar, mengejar saya, lari dia ya. Kemudian pada tumbuhan, contoh peka terhadap rangsangannya adalah, kalian mungkin pernah melihat atau mendengar namanya putri malu. Nah, ketika disentuh dia bergerak ya, menguncup daunnya. Dia peka, berarti peka terhadap apa? Peka terhadap sentuhan ya. Kemudian daun-daun atau tumbuhan-tumbuhan ketika kena panas ya, maka dia akan layu bahkan mengering. Nah, itu peka dia terhadap rangsangan panas di sekitarnya. Kemudian contoh tadi bunga yang mekar. Bunga yang mekar itu contoh dari yang bergerak dan juga dia peka terhadap sinar matahari ya. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Manusia dan hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh manusia, lingkungannya panas, maka dia bikin atap rumah ya. Oh, rumahnya panas, pasang AC ya. Menyesuaikan diri jadinya. Kemudian hewan seperti apa? Hewan ketika dia panas atau kepanasan, dia contoh kerbau ya. Ketika dia panas, maka dia akan mencari lumpur atau mencari sungai untuk berendam. Kemudian juga Ikan ketika di daerah sungai yang kotor, dia tidak akan berdiam di situ, maka dia akan pergi. Maka ikan itu peka terhadap rangsangan air kotor gitu ya. Pada tumbuhan atau pada tanaman, menyesuaikan terhadap lingkungannya apa? Contoh, kalian bedakan antara tanaman di gurun, tanaman di perairan dan pegunungan. Tanaman di gurun itu akan banyak durinya, tidak ada daun. Kenapa? Karena dia peka bahwa di gurun ini panas. Kalau banyak daun
banyak mengeluarkan uap air, bisa mati nanti tanamannya itu. Nah, seperti itu ya. Oke, waktunya sudah habis. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Oh iya, tugasnya ingat, jangan lupa dikerjakan ya. Dicatat kemudian kumpulkan ke Ustadz ya, melalui email. Ingat, tugas itu harus selalu melalui email ya. Kontak di sini ada kontak email ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.